Di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada lagi nabi yang bangkit di tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Berarti Rasulullah Muhammad SAW masih punya potensi untuk di situ. Kenapa? Karena dia bukan Bani Israel. Yesus sama sekali tak bisa lagi. Salam saudaraku, ada yang menarik dari video debat Pendeta Isra Soru dan juga Juma yang terjadi baru-baru ini, di mana ada salah satu channel polemikus Islam yaitu dengan nama Sugi Kristologi Channel yang membuat konten di channelnya dengan judul "Kabur daripada malu, mending kabur". Pendeta Isra Soru kabur karena tidak sanggup menghadapi Bang Billy dan Sugi Kristologi. Jadi dalam kontennya ini, dia menarasikan bahwa Pendeta Isra Soru itu kabur ketika menghadapi polemikus Islam. Mari kita simak videonya. Oke, baik. Di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Yesaya 21 diterangkan ucapan ilahi, ucapan Tuhan terhadap Arab. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan, hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah, sambutlah orang yang mengungsi dengan roti, sebab mereka melarikan diri terhadap pedang. Ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhanku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemana-pemana yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal dalam jumlah kecil saja, karena Tuhan Elohim Israel telah menyatakan demikian. Al-Quran kemudian, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sesungguhnya Tuhan Allah telah mengutus seorang rasul kepada kalian yang menjadi saksi terhadap kalian, sebagaimana kami dulu pernah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Berarti rasul yang dimaksud di sini adalah rasul yang sama yang pernah diutus kepada Fir'aun. Siapa yang diutus kepada Fir'aun? Nabi Musa alaihissalam, nabi yang sama kemudian diutus kepada kaum yang datang setelahnya, yaitu kepada orang Arab, dan kemudian diajarkan untuk seluruh umat manusia. Nah sekarang ketika saudara berbicara mengenai Yesus, sederhana kok itu. Di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada lagi nabi yang bangkit di tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Berarti Rasulullah Muhammad SAW masih punya potensi untuk di situ. Kenapa? Karena dia bukan Bani Israel. Yesus sama sekali tak bisa lagi. Mau apa saudara? Tidak bisa Yesus tampil di situ, karena di tengah-tengah Bani Israel tidak ada lagi nabi yang sama seperti Nabi Musa. Yesus tidak punya ruang. Ini harus Anda sikapi. Kalau di situ dikatakan dalam Ulangan 18 nomor 18 dan seterusnya, kemudian bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW, tak mengapa kami tidak butuh kitab itu untuk kami menabikan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan saudara membutuhkan kitabnya Yahudi untuk menabikan Yesus, tapi sayangnya dia Anda jadikan sebagai Tuhan. Ini sangat-sangat harus Anda jadikan sebagai materi di dalam mengajar jemaat saudara. Kenapa? Karena ternyata kalau kita berbicara mengenai Nabi Musa, dari aspek manapun itu tidak ada sedikit pun yang sama seperti Yesus. Anda mengatakan Yesus itu nabi, faktanya Anda menuhankan dia. Nabi Musa nabi, apakah dia dituhankan? Tidak, berarti gugur. Apalagi Yesus Anda ajarkan dari tengah-tengah Bani Israel. Oke, Musa juga di tengah-tengah Bani Israel. Sama kata saudara. Tapi endingnya kemudian Nabi Musa tidak ditolak, Yesus ditolak. Lagi-lagi tidak sama. Nabi Musa tidak dituhankan, Yesus dituhankan. Lagi-lagi tidak sama. Sedangkan Ulangan 18-nya dengan jelas mengatakan bahwasanya seperti Musa kemudian Nabi ini harus bangkit menerima firman. Nah, kalau dia sudah menerima firman di mulut nih, ingat,
Nabi seperti Musa. Musa mengajarkan hukum-hukum, Musa mengajarkan ketetapan, ketentuan, perintah dari Tuhan. Berarti mulutnya harus kemudian terlontar aturan, hukum-hukum dan seterusnya. Nah, mana hukum-hukum itu yang terlontar dari mulut Yesus? Kalau Nabi Musa, hukum-hukum yang terlontar dari mulut Musa, Taurat. Nah, sekarang Yesus, apa yang terlontar dari mulutnya? Katanya sama seperti Musa. Mana yang terlontar dari dari mulut Yesus itu yang mana? Kitab Lukas, oh itu dari mulut Lukas. Kitab Yohanes, oh itu dari mulut Yohanes. Kitab Matius, oh itu dari mulut Matius. Filipi, oh itu dari mulut Paulus. Yang kita minta firman Tuhan yang terlontar dari mulut Yesus itu mana? Katanya hukum-hukum Tuhan harus ditegakkan kepada semua bangsa-bangsa. Dia harus menaklukkan ke seluruh bangsa-bangsa. Tapi faktanya mana? Ada? Tak ada. Jadi kalaupun itu Anda tolak bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW, faktanya Al-Quranul Karim menjelaskan dengan sangat rinci, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Dan tidaklah ia terucap dari mulut Rasulullah sesuai dengan nafsunya, sesuai keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya, yang diajarkan kepadanya melalui Roh Kudus yang kuat. Demikian. Baik, Pak Sumad, terima kasih. Dengan berakhir Pak Sumad tetap open cam ya, tetap open mic, tetap open mic. Dengan berakhirnya babak kedua, Pak Sumad bicara tadi, berakhir sudah babak kedua, kita masuk babak ketiga, plus closing statement terakhir penutup dari kedua pendebat. Silakan Pak Sumad tetap open mic 3 menit, kemudian Pak Esra 3 menit dan kita selesai. Silakan. Saya dulu. Iya, silakan. Oke, baik. Ketika kita berbicara mengenai Nabi, maka kami umat Islam kemudian tidak ada unsur Tuhan pada diri Nabi tersebut. Dalam arti kata tidak ada Tuhan pencipta langit dan bumi itu nebeng menjadi manusia. Itu ketika kami berbicara mengenai Nabi. Artinya siapapun dia yang diterangkan kemudian di dalam Ulangan 18 itu tidak berbicara mengenai manusia yang Nabi yang adalah juga Tuhan. Sedangkan kalau berbicara mengenai Yesus, di dalam kitab saudara Kolose 2 nomor 9, sebab dalam Yesuslah berdiam secara jasmania, secara biologis seluruh kepenuhan ketuhanan. Berarti kakinya Yesus, tangannya Yesus, kepalanya Yesus, tubuhnya Yesus, perutnya dan seterusnya itu adalah ilahi. Tuhan Anda itu adalah Theos Anda. Sementara Nabi Musa tidak. Nabi Musa itu manusia. Di dalam kitab Anda Filipi 2:6 nomor 6 sampai 9, yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos untuk sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Theos mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil jasad rupa seorang manusia dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ini bukan Nabi, ini Tuhan. Ini jasadnya Yesus itu adalah Tuhannya Kristen. Karena kenapa? Karena Tuhan Anda tidak mempertahankan kemudian ketuhanannya, melainkan menjadikan ketuhanannya menjadi jasad manusia. Ingat Filipi 2 dan juga Kolose 2. Tubuhnya Yesus, tangannya, kakinya dan seterusnya itu adalah Tuhan Anda. Sedangkan Nabi Musa jasadnya manusia. Jadi salah kemudian ketika Anda membandingkan antara manusia dengan Yesus yang adalah Tuhan. Jangan. Hentikan, kasihan Tuhan Anda yang adalah Tuhan. Anda setarakan dengan manusia yang adalah Nabi Musa, yang hanya nabi bagi kami. Nabi Musa adalah nabi bagi Bani Israel, nabi yang wajib kami imani, manusia yang datang kepada Bani Israel, diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi mengajarkan hukum-hukum kepada Bani Israel. Jangan Anda setarakan dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda itu jasadnya, kakinya, kukunya, rambutnya, giginya, perutnya adalah Tuhan. Dengan dikatakan di dalam kitab saudara Kolose 2 nomor 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan ketuhanan, seluruh kepenuhan keelohian, seluruh ketuhanan, keteosan. Jadi tubuh Yesus itu Tuhan. Anda hanya mengotori mulut Anda dengan mengatakan dia nabi. Faktanya Anda tuhankan. Jadi jangan melakukan pembenaran dengan mengambil kitabnya saudara kita dari Yahudi demi untuk melegalkan agama saudara sebagai agama benar. Padahal Yesus manusia itu adalah Tuhan bagi Kristen. Demikian. Ya, terima kasih, luar biasa.
closing statement dari Pak Suma ini. Beta pikir Pak Suma ini bagus juga kalau jadi seorang pidato ya. Pidato. Mantap juga. Ya, kita akan masuk pada bagian paling akhir, yaitu closing statement dari Pak Esra, 3 menit untuk menutup debat kita pada malam hari ini. Silakan Pak Esra. Waktunya berapa lama ya? 3 menit. Ya, jadi kalau mengikuti penafsiran dari Suma bahwa dari Ulangan 34 ayat 10 berarti Nabi itu harus dari luar Israel, ya maka akhirnya dia menabrak sendiri Ulangan 18 ayat 15 yang mengatakan bahwa Nabi itu dari tengah-tengah Israel. Nah, sekali lagi penafsiran atau hermeneutics yang membuat ayat satu nabrak ayat yang lain itu adalah penafsiran yang buruk, dan itu dipertontonkan oleh Suma. Ketika dia bicara banyak soal Yesus itu adalah Tuhan, orang Kristen menuhankan Yesus, dan karena itulah maka bertentangan dengan teks yang berbicara soal Nabi. Itulah yang saya sudah katakan tadi, bahwa ya dalam pikiran dia Nabi bukan Tuhan, Tuhan bukan Nabi. Makanya muncul pernyataan semacam itu. Makanya saya katakan di dalam kekristenan itu Yesus itu disebut Tuhan, tapi Yesus juga disebut Nabi. Ayat-ayatnya sudah saya tunjukkan. Karena Yesus Tuhan dan Nabi, bukan saya mengotori mulut saya sendiri, karena teks ayatnya berkata begitu. Karena itu hermeneutics yang baik adalah jangan memakai ketuhanan Yesus untuk menolak kenabiannya, dan jangan memakai kenabian Yesus untuk menolak ketuhanannya. Itu kesalahan yang dibuat oleh Suma, ya. Lalu ingatlah satu kali lagi bahwa soal analogia, ada 2 kesalahan fatal pada waktu orang berbicara soal analogia. Pertama, mengambil seadanya dan sebanyak-banyaknya persamaan. Atau yang kedua adalah menolak analogi itu dengan mengungkapkan sebanyak-banyaknya perbedaan. Padahal secara ilmu analogia, sesuatu seperti sesuatu A seperti B itu hanya menekankan aspek tertentu, dan aspek tertentu itulah yang sudah saya ungkapkan tadi. Yesus itu sekali lagi, dia menggunakan mulutnya mengeluarkan firman, lalu dikatakan itu adalah mulut Yohanes. Yohanes mencatat apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan mereka murid-murid Yesus, saya jelas lebih percaya mereka daripada lebih percaya Suma lah. Nah, lalu kalau kita lihat misalnya di Perjanjian Baru itu meneguhkan bahwa Yesuslah yang dibicarakan oleh Musa. Yohanes 1 ayat 45, Filipus bertemu dengan Nathanael. Kami menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Lalu di Kisah 3 ayat 20 sampai 23 itu konteksnya bicara Yesus dan mengutus Yesus yang dari semula ditentukan bagimu sebagai Kristus. Ayat 21, Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Baru ayat 22, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkan dia dalam segala sesuatu yang dikatakan kepadamu. Itu berarti Petrus waktu menyatakan itu, dia menghubungkan nubuat Musa itu dengan Yesus atau Kristus. Stefanus 37-38 dia bicarakan Musa dan dia lagi kembali menghubungkan itu dengan akhir pembicaraan Allah Yesus. Jadi kita bisa lihat baik Filipus maupun Petrus maupun juga Stefanus semuanya mengaitkan Yesus dengan nubuatan Musa. Kalau itu maka kesimpulan maaf, saya begini. udah habis waktunya. Kesimpulan saya adalah saya lebih baik percaya Stefanus dan percaya Ya, Petrus Pak Isra, daripada Pak Isra minta tolong saya potong, maaf, waktunya udah habis. Ya? Oke, Pak Esra, waktu sudah selesai. Ya, sebenarnya video ini masih ada kelanjutannya ya, cukup panjang, tapi saya stop sampai di sini karena walaupun saya sudah menonton sampai habis, saya tidak menemukan fakta bahwa Pak Pendeta Esra Soro ini kabur seperti yang dituduhkan oleh Sugi Kristologi ini ya. Jadi jelas bahwa ini hanya framing dari polemikus saja. Karena Pak Esra, dia sudah menyelesaikan debatnya. Tadi kita dengar sudah sampai pada closing statement ya. Jadi kalau dikatakan Pendeta Esra Soro kabur, itu hanya framing bodoh dari polemikus Uclim. Ya memang ada bagian di mana polemikus Islam itu ada yang bertanya kepada Pak Esra Soro. Tapi karena Pak Esra juga sudah menjelaskan, dan para polemikus Islam ini tetap ngeyel, akhirnya debat diakhiri karena memang kan sudah selesai, sudah closing statement, jadi sudah selesai dan tidak ada yang kabur sebenarnya. Ini hanya framing saja dari Sugi Kristologi ya. Saya ingin mereview sedikit hasil debat Zuma dan Pendeta Esra Soro ya. Kalau kita perhatikan roomnya di sini,
Ternyata Pak Esra Soru itu hanya sendirian dari pihak Kristen, sedangkan pihak Islam ada banyak di sini. Padahal yang debat itu kan Zuma dan Esra Soru ya. Tapi ternyata Zuma bawa banyak pasukan ya. Para polemik-polemik Islam yang numpang tenar atau numpang cari koin mungkin di room ini ya. Dan mereka juga terkadang ikut meributkan statement-statementnya Pak Esra. Sehingga dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa debat ini tidak sehat dan sudah terlihat pincang ya, bahkan juga tidak teratur. Kepincangan bukan hanya terjadi dari segi peserta di room ya, secara argumentatif debat juga sebenarnya sangat pincang antara pendeta Esra Soru yang mengerti tentang disiplin ilmu di dalam menafsirkan teks ayat-ayat dalam kitab suci, ya dibandingkan dengan Zuma yang nggak punya disiplin ilmu yang baik sehingga tafsirannya tidak teratur dan cenderung berdasarkan karangan bebas. Jadi beda dengan pendeta Esra Soru yang mengerti apa itu hermeneutik, eksegesis, bahkan juga konteks, sehingga tafsirannya pendeta Esra Soru terhadap tema yang dibahas itu tidak keluar dari jalur yang sudah ada. Dan ini sangat berbanding terbalik dengan Zuma yang hanya modal suara besar, serta nada bicaranya yang provokatif, lalu juga tafsirannya yang ngawur dan tidak bertanggung jawab. Dan walaupun demikian, sebenarnya hal ini bisa kita maklumi ya, karena Zuma ini kan kabarnya juga merupakan seorang mantan satpam ya, yang tentunya dia tidak punya disiplin ilmu teologi yang baik di dalam menafsirkan ayat-ayat dalam kitab suci. Maka yang dia punya itu hanya jurus lompat pagar, dan ini terlihat bagaimana dia seringkali lompat pagar dengan mengutip teks-teks lain di luar daripada teks yang harusnya menjadi fokus perdebatan, yaitu Ulangan 18. Kalau saya boleh pakai analogi, ini sama halnya ketika orang berdebat tentang bola ya. Pendebat yang satu mengerti tentang konsep bola, dia tahu apa itu offside, dia tahu apa itu fair play, dia tahu apa itu corner, dan sebagainya. Sementara pendebat yang satu, dia nggak ngerti tentang konsep bola ini. Yang dia tahu cuma Messi dan Ronaldo doang. Tapi konsep di dalam pertandingan sepak bola itu sendiri, dia buta. Sehingga akhirnya terjadilah kepincangan di dalam perdebatan. Dan hal inilah yang terjadi antara pendeta Esra Soru dan juga Zuma. Jadi terlepas dari apapun hasil debat yang sudah dilakukan, ya menurut saya pendeta Esra Soru dia sudah menunaikan tugasnya untuk mengabarkan apa yang ia pahami mengenai ayat firman Tuhan yang menjadi pembahasan dalam debat ini. Selebihnya, jikalau para polemikus Islam ini mereka tetap ngeyel dan mereka tetap ngotot dan tidak mau menerima apa yang disampaikan, biarkan itu menjadi urusannya Tuhan. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.